Yo, halo Bor, jumpa lagi di channel Sibedegul. Di mana channel ini berisi tentang hiburan, kreativitas, review, atau tutorial upgrade mainan Airsoft. Oke Bor, jadi di konten kali ini kebetulan ada kedatangan 2 unit servis sekaligus ya, dari satu customer yang sama. Dan ini dia unitnya, unit airgun ya, yang satu Walther PDP Compact 4 dan satunya lagi unit M84 ya. Ini katanya sih masih baru unitnya, baru datang juga dari customernya. Pas coba katanya langsung cuma beberapa kali bocor ya. Nah ini dia unitnya. Ini ada apa nih? Ada not juga ya dari customernya. Oh, pesanannya mungkin ya. Ini katanya yang satu diamin dan yang satu pakai kuah, pakai kecap. Canda ya. Jadi kendalanya nih, yang unit PDP bisa ditembakkan sekali aja atau langsung bocor. Lalu yang M84 bisa dipasang gas tapi ditembakkan cuma 4-5 kali aja langsung bocor di laras depan. Oh, ini juga yang PDP nih, kemungkinan bocor dari depan juga ya. Dan kesimpulan, kalau bisa distandarin aja biar bisa main banyak round. Oh, standarin ini mungkin ya, standar ya. Atau ini oke Bar, jadi ini dia unitnya. Yang ini kebetulan ada tulisannya nih, up. Kalau yang unit M84 nya gak ada, cuma coba ya. Ini masih lumayan enteng, kayaknya up di spring aja ya. Lalu ini untuk unit M84 nya, ini triggernya lumayan keras ya. Oke, jadi kita yang mana dulu nih? Yang ini Walther dulu deh ya. Kita singkirin dulu M84 nya. Dan ini dia unit Walther PDP. Unit ini lagi rame-ramenya ya, lagi jadi primadona. Karena ya tampilannya yang compact dan ya elegan, ada mouse-nya juga keren ya. Ini untuk mag-nya. Baru kita mulai bongkar aja ya, tanpa bercocok-cocok di awal. Agak susah nih pakai alat. Nah, sekalian kita sambil edukasi juga biar tahu untuk cara disassembly-nya atau pembongkarannya ya. Jadi cuma baut satu aja untuk unit PDP ini. Di baut sebelah sini, kalau sudah dibuka, ini tinggal slide-nya di kebelakangnya sedikit. Nah, tinggal gitu aja Bor. Nah ini dia, jadi springnya ini udah upgrade ya, lumayan panjang banget nih. Oh iya, tadi belum dites juga ya, belum dites. Nih, tes dulu jangan ya.
coba dites dulu lah ya. Ini kebetulan ada tabung refill. Sebenarnya gak begitu efektif juga ya pakai tabung refill ini, karena kan ini diisinya green gas ya, dan green gas itu tekanannya lebih kecil dibanding CO2 ya. Yang ya kalau misalkan CO2 itu tekanan di sekitar 800 PSI, kalau pakai green gas itu biasanya cuma dapat setengahnya ya untuk tekanannya itu. Jadi sebenarnya gak begitu efektif untuk tes kebocoran dan lainnya, apalagi kalau dipakai buat unitnya ya, karena power juga pasti berkurang. Dan sama halnya dengan angin PCP, itu biasanya tekanan sampai 1500. Kalaupun dipakai untuk pengetesan di unit airgun, itu sebenarnya kurang efektif juga meskipun tekanannya besar. Tapi kadang dites pakai angin buat PCP itu, kalaupun gak bocor, bisa jadi bocor dengan CO2, karena berbeda dengan CO2, tekanan angin PCP itu netral, sedangkan CO2 itu ya ada agak-agak dingin ya. Jadi kadang meskipun udah dites pakai tekanan yang besar, pas dites CO2 malah jadi tetap bocor ya. Ini cuma sekedar pengetesan aja. Oh iya, bocor dari depan ya. Oke deh, kita coba langsung bongkar aja bor. Ya, sudah selesai pembukaan baut. Nah, hati-hati ya, karena ini ada safety lock. Ada part yang kecil ya, partnya itu jangan sampai hilang. Nah, ini ya, hati-hati. Ini pin untuk safety locknya. Ini hati-hati jatuh, jangan sampai hilang karena nyarinya susah. Tidak ada yang jual bot. Oke, sekarang kita coba bongkar. Ini kebetulan ada baut lagi ya di penahan CO2 nya. Ini hati-hati juga untuk bagian housingnya, ada spring kecil ya, jangan sampai hilang juga. Ini dia bor, bagian chambernya. Ini hampir sama dengan unit sebelumnya yang sudah direview ya, Glock 19 MOS Gen 4. Pabrikan Umarik juga. Ini jadi sistem tutup chambernya ini nggak pakai sistem baut ya, nggak pakai sistem drat maksudnya. Jadi sistemnya pakai pin.
Untuk membukanya tinggal kita dorong pinnya. Lumayan keras. Nah, sambil ditahan ya membukanya, karena dikhawatirkan nih berantakan bawah. Dan ini dia dalaman chambernya. Ini kayaknya kendalanya di valve-nya, Bor. Jadi si valve-nya ini ya balik lagi. Ini dia sudah terbuka ya. Ini bagian seal teflon depannya ya, jadi terlalu pas banget hingga akhirnya si valve gak mau balik lagi ya, gak mau mundur lagi. Ada apa nih? Apa ini? Kayaknya ada lem ya. Oh, ternyata Bar, setelah diselidiki alias diselidiki ya, ini lubang chambernya ya. Lubang chambernya ini ada kayak ya agak rata lah si buletannya. Jadi kayak ada yang tajam-tajam gitu dari lubangnya hingga akhirnya menahan si valve ya. Jadi gak bisa maju mundur si valve-nya itu. Nah, agak susah nih pas masukin, ada yang nahan ya. Kita coba bisa rapihin dulu aja. Kita coba rapihin aja dulu lubangnya ya. Dikit-dikit aja, karena kalau kebanyakan ntar jangan sampai lubangnya malah jadi lonjong ya. Ini cuma rapihin doang, cuma bersihin bagian yang agak nonjol, karena kalau secara kasat mata ini hampir gak kelihatan nih.
Nah, udah lumayan ya. Udah lumayan bisa maju mundur, agak longgar ya. Kita coba bantu pakai ini untuk bersihin juga. Ini untuk valve-nya ya. Di tulisannya ada tulisan up, atau berarti upgrade kan ya. Tapi ternyata level 1 juga gak nyampe ini. Soalnya si valve-nya juga ini masih bawaan pabrik ya. Cuma bulat titik doang kayak gini. Kalau upgrade biasanya level 1 aja. Ini udah diperbesar ya dari lubang output ini valve-nya. Jadi ini upgrade cuma di spring aja. Iya bener ternyata. Nah, sekarang udah lancar ya. Keluar masuk valve-nya. Tinggal kita coba pakai ringnya. Nah, ringnya juga udah masuk. Ini udah lancar. Kayaknya udah beres deh. Kita coba ya. Ini kita pakai silikon oil dulu. Ini untuk o-ringnya juga kayaknya masih bagus ya. Sekarang kita masukin satu-satu part chambernya. Karena kendalanya kan cuma wos di depan doang ya, di belakang nggak ada. Kalau misalnya ada wos di belakang itu biasanya o-ringnya juga jelek berarti ya.
Oke, udah ketutup sempurna ya. Ini coba kasih silikon sebelah sini. Nah, sekarang udah lancar ya. Sekarang kita coba tes. Kita assembly lagi. Nah, sekarang kita masukin nih bagian pin penahan ini ya, safety locknya. Ini bisa dibuka dulu, masukin bagian safety lock. Terus nah kan lupa nozzle-nya belum dipasang, bor. Oke, udah beres, tinggal kita pasang bagian bodinya. Oke, kita coba lagi pakai ini dulu ya. Pakai tabung refill. Kalau misalkan bor semua mau coba, kalau misalkan gak punya tabung refill, sebenarnya ya mending sekalian aja pakai tabung CO2 ya, karena ya lebih efektif emang langsung pakai CO2 ya. Meskipun misalkan si takut ini nih, takut habis, takut ya boros lah gitu kan penggunaan CO2, karena bocor terus ya itu udah resiko. Karena ya tadi yang aneh bilang, kadang pakai tabung refill udah bagus gak ada bocor, pakai yang tekanan besar pun kayak angin PCP yang sampai 1500 pun udah gak bocor, ya bukan berarti pakai CO2 bakal tetap gak bocor, sama aja. Karena kemarin benerin unit
sampai habis satu pak ya, sampai 5 tabung CO2 itu masih tetap bocor, padahal sebelumnya pakai tabung refill alias green gas ya, itu udah gak bocor, sama tekanan angin PCP juga udah gak bocor padahal. Nah, lumayan udah gak terlalu bocor ya. Masih ada sedikit, nanti tinggal di iniin, soalnya belum pas banget di bagian ininya, apa? Valve-nya. Oke Bar, sorry nih, ternyata HP-nya mati ya, gak kecek. Soalnya posisi HP itu di atas kepala, jadi gak kelihatan deh. So, terkait unitnya, ini udah beres ya. Mudah-mudahan ini kita sekalian coba pakai CO2. Ini berhubung baru pakai green gas ya. Sejauh ini masih aman. Ini mudah-mudahan pakai CO2 langsung cek gur ya. Gak ada masalah lagi. Jadi tadi pas unit dibongkar cuma dibongkar chamber, lalu dipaskan lagi posisi valve-nya biar lebih ngejiplak ya, biar gak ada bocor. Cuma itu aja sih Bor. Nah, ini biasanya bukan karena bocor ya, tapi sedang penyesuaian antara valve dan chamber. Biasanya nanti kalau udah di test shoot, si valve-nya bakalan menutup. Tuh kan, berhenti sendiri ya wawasnya. Aman ya? Mudah-mudahan. Bismillah. Push. Kencang juga powernya. Nah, aman ya. Gak ada bocor sama sekali Bor. Mantap sekali powernya. Oke Bar, berhubung barusan baterainya keburu habis ya. Ini padahal tadi udah dibongkar lagi, lalu si valve-nya agak diperbesar ya, jadi di bore up si lubang valve-nya, lubang outputnya, dan powernya jadi lumayan Bor. Tapi gak begitu boros ke CO2 ya. Jadi oke, kita simpan dulu, coba sampai besok apakah masih aman, masih ada kebocoran atau enggaknya, kita cek besok ya. Ini kebetulan sudah jam 4.20 ya, hampir setengah 5 subuh. Kita nanti coba di siang hari apakah masih aman unitnya.
Jadi tadi udah di bore up si valve-nya pakai bor mini ini ya, lumayan nih, kecil-kecil cabai rawit. Meskipun powernya agak terlalu besar tapi masih kuat lah buat bolongin valve ya. 2000 years later. Oke bor, ini kebetulan sudah jam 4:30 sore ya. Kita coba tes lagi untuk unit PDP nya. Ini kebetulan baru beres ganti baterai juga ya, baterai HP. Soalnya boros banget nih baterai HP-nya. Oke bor, jadi kita tes lagi untuk unitnya. Ini sampai detik ini, sampai jam ini, ternyata alhamdulillah gak ada kebocoran sama sekali. Kita tes shoot ya, tes angin aja. Soalnya kata customernya kan baru 1 kali shoot langsung wawas ya. Ini kebetulan untuk kemarin tadi subuh ya, udah berapa kali tuh, 2 kalian. Dan kita coba tes 10 kali mungkin ya. Ini safety-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, masih aman, gak ada wawas lagi. Nah, anyep ya. Sekali lagi kita coba. Nah, oke, aman ya. Ini jadi berantakan ya. Oke bor, jadi jadi kesimpulannya ini kendalanya ternyata di chamber bagian depan ya. Untuk seal dan lain-lainnya masih aman. Itu kayaknya ya mungkin ada problem di pabrikannya mungkin ya, atau entah apalah. Jadi si bagian mulut chambernya itu bisa dibilang kalau bulatannya juga sempurna ya, karadak lah. Apaan karadak? Ya begitulah bor. Dan alhamdulillah udah beres, udah normal unitnya. So cukup sekian di video kali ini. Mungkin next di part kedua mungkin ya, untuk unit yang M84 nya, karena nanti takutnya kepanjangan. Oke bor, terima kasih, selalu pantengin channel Cibedegul. Next part 2 untuk unit M84. Oke, terima kasih. Test shoot. Nih kebetulan malam hari, kita coba tes pakai ini ya, center taktikal. Yes. Bolong sepertinya. Nah, ternyata ini tambahan 1 2 3. Tes unit lagi.
1, 2, aduh. Terlalu bising, Bor. Ini kasihan tetangga ya, soalnya ada anak bayi. Berhubung nih jam 1:30 malam ya. Oke, lanjut lagi besok. Kita coba sampai habis CO2-nya ya.